Oke. Apa itu kecepatan reaksi? Kecepatan reaksi sama ya seperti laju reaksi, sama ya kecepatan laju. Apa itu? Bisa menjawab, Bu? Ya, silahkan. Waktu yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk melakukan reaksi. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi ya. Nah, jadi reaksi kimia itu lajunya itu berbeda-beda. Ya, jadi laju reaksi itu ya sama dengan perubahan konsentrasi per waktu yang dibutuhkan untuk perubahan. Ya. Nah, jadi dalam laju reaksi itu besaran konsentrasinya itu kita nyatakan dalam molaritas. Jadi konsep molaritas itu sudah finish harusnya ya. Jadi nggak ada permasalahan lagi di konsep molaritasnya. Ya. Nah, jadi molaritas kita gunakan sebagai satuan konsentrasi dalam laju reaksi. Nah, jadi untuk mengingatkan kembali apa namanya? Konsep molaritasnya ya, kita cek lagi ya, molaritas itu mol zat dalam 1 liter larutan ya. Jadi molaritas itu dinyatakan dinotasikan dengan M ya. M itu N per V ya, jumlah mol per volume ya. Nah, ini ada contohnya, coba silahkan dikerjakan. Udah siap semua ya buku catatannya kan ya? Ya, jadi jangan cuma sekedar ngucek bangun tidur, masih di samping tempat tidur, ya, belum duduk bahkan, ada yang sambil golek-golek, ya. Semua berharap saya duduk di tempat duduk saya, tapi kalian berbaring di tempat tidurnya gitu kan ya, nggak lucu ya. Ya, jadi silahkan duduk posisinya, cari yang enak tempat duduknya, siapkan alat tulisnya, kita kerjakan soal-soal yang akan keluar ya, yang akan kita bahas hari ini. Nah, soal pertama yang akan kita bahas adalah ini, sebanyak 17,1 gram sukrosa ya, MR sukrosa adalah 342 ya, dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Nah, jadi kita tentukan kemolaran sukrosa tersebut ya, pada larutan tersebut. Silakan. Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. 0,0001, Bu. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, Bu, dicari dulu N-nya, Bu. Kan cara mencari N itu, Bu, gram per mr. Oke, N sama dengan gram per mr. Oke. Itu 17,1 per 342 itu 0,05. Oke, terus? Terus itu N per V kan, Bu, cari M-nya. Itu 0,05 bagi 500, 0,0001. Oke, silahkan yang lain. Dapat? Oke ya, sudah paham ya masalah molaritas ya. Nanti soal selanjutnya sudah bisa ya. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Isi, Bu, itu 0,05 molnya harus diubah ke milimol dulu, Bu. Enggak, kan 0,05 mol. Jadi kalau kamu masuk 0,05 mol, kalau mol berarti pakainya liter. Ya. Berarti dibagi 0,5 liter, berapa jadinya? Harusnya sama 0,1. Iya, Bu. Ya. Oke. Sudah? Bisa lanjut? Jangan ada yang nggak ngerjain ya, cuma nonton aja jangan ya. Karena konsep dari matematis itu adalah latihan. Banyak latihan, banyak bisa. Makanya saya selalu bilang tulis. Kalau cuma ditengok aja kita bisa nengoknya. Ya, itu paham. Tapi ketika kita nggak nulis itu beda. Ya.
Nah, jadi Imam Syafi'i bilang itu ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, makanya ini saya suruh nulis, tulis, tulis, tulis. Apa yang dilihat tulis, 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 tulis. Semua tulis. Ya, oke. Kita next soal selanjutnya. Silahkan. Sudah dapat jawabannya? Silahkan. Yang lain. Izin jawab, Bu. Yang lain Lori ya. Bu. Ya, yang selain Lori. Siapa? Izin menjawab, Bu. Marianto Pasaribu. Oke, silakan Arianto. Jawabannya 6,27 gram, Bu. 6,27 gram. Dari mana dapatnya? Silahkan dijelaskan dari awal. Yang pertama itu tahap pertamanya mencari MR-nya, Bu. Yang pertama itu NA ditambah H ditambah C ditambah O. Jadi 23 ditambah 1 ditambah 12 ditambah 16. Jadi dapat V-nya 84. Yang tahap kedua itu menggunakan rumus, Bu. Rumusnya itu M sama dengan G per MR dikali 1000 per V. Kalau untuk M-nya sudah diketahui 0,5, yang belum diketahui itu masanya, sehingga M itu sama dengan 0,5 mol per liter sama dengan massa per 84. 84 itu MR yang dicari tadi, dikali 1000 per V. V-nya itu 150, sehingga hasilnya 6,27 gram, Bu. Oke, silahkan yang lain. Benar sama? MR-nya dulu. MR-nya berapa? MR-nya 84, Bu. 84. Oke, ya. Yang lain juga dapat sudah. Fitriani Sabila, gimana? Sama, Bu. Sama. Siapa yang berbeda?
Oke, ya. Yang pertama kita cari dulu tadi MR-nya ya 84. Baru berapa gramnya tadi? Jawabannya Marianto? 84 gram, Bu. 84 gram. Ya. Oke, coba cek lagi. Hitung-hitungan saya sama hitung-hitungan kamu. Cek lagi. Biar kita koreksi sama-sama. Yang lain dapat berapa? Lori dapat berapa, Lori? 6,3 Bu. Tapi caranya agak beda sama Ibu. Iya, caranya kayak Marianto sebut tadi ya, cari MR dulu ya. Baru ya. Terus rumus yang dimasukin apa? Saya langsung gabungkan sama rumus M sama dengan N per V, Bu. Jadi M sama dengan gram per MR per V. Gram per Per MR. MR baru bagi sama V. Ya, kan kita nyarinya gramnya kan ya? Iya, Bu. Ya kayak gini jadinya kan keluar ya. Iya, Bu. Ya Marianto, Lori dapatnya 6,3. Marianto gimana? 6,27, Bu. Tapi kalau dibulatkan Iya, sama dengan 6,27. Iya, 6,27 benar. Tadi ya, yang lain gimana? Sama? Oke, kita lanjut ya. Nah, berarti sampai sini sudah ya, sudah clear ya masalah molaritasnya ya. Sekarang kita cek lagi yang lain. Oke, nah, silahkan. Cari dulu berarti MR-nya ya. Misi Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Itu Bu, rho-nya 1,8 kg per liter, apa perlu diubah ke gram per mililiter Bu? Kayaknya nggak dulu deh. Coba kerjakan aja dulu.
Oke, silahkan. Sudah? Berapa jawabannya? Kita cek sama-sama. Izin, Bu. Ya, silahkan. Berapa jawabannya? Kalau yang saya dapat, Bu, 17,8. Kalau dibulat jadi 18. Yang lain gimana? Tadi udah keluar tadi jawabannya tadi. Ya, Bu, semua 17. Ya, sudah ya, nggak ada masalah ya. Oke. Oke, ya. Ini rumus laju reaksi ya. Jadi kita bisa plotkan laju reaksi itu adalah seperti ini ya. Jadi ini di mana lah? Ya, pada reaksi kimia ya. Nah, maka laju berubahnya zat A menjadi B yaitu ditentukan dari jumlah A yang bereaksi dan jumlah zat B yang terbentuk per satuan waktu. Ya, jadi semakin banyak B bertambah, maka A akan berkurang. Ya, nah, oke, ya, ini diagram perubahan konsentrasi reaksi dan hasil reaksi. Ya, ini konsepnya yang harus dipegang seperti itu. Ya, oke. Nah, berdasarkan gambar tersebut, ya. Nah, maka rumusan laju reaksi ya kita definisikan sebagai berkurangnya jumlah pereaksi ya atau konsentrasi pereaksi per satuan waktu ya atau R sama dengan delta R per delta T ya di mana R-nya itu adalah laju reaksi ya min delta R-nya tadi itu reaktan ya yang R besarnya reaktan ya berkurangnya reaktan dan delta T itu adalah perubahan satuan waktu. Ya, nah silahkan dulu dicatat ini ya, dicatat ya rumus-rumusnya ini ya sedikit cuman ya. Nah nanti setelah ini kita akan ada soalnya ya. Nah sehingga untuk reaksi A menjadi B maka laju berkurangnya zat A itu adalah RA ya min delta konsentrasi A per delta T ya berkurangnya konsentrasi A per perubahan waktu ya. Nah, selanjutnya bertambahnya jumlah produk ya per satuan waktu ya itu adalah ya tandanya positif ya karena dia bertambah. Yang tadi berkurang karena dia berkurang. Ya, tandanya positif yang tadi minus. Ya. Nah, jadi delta P itu adalah produk ya per perubahan waktu ya delta T. Ya, sehingga bertambahnya zat B ya pada perubahan A menjadi B itu adalah produknya, maka bertambahnya ya delta konsentrasi B per delta T ya per perubahan waktu ya. Nah, sehingga di bawah ini adalah untuk reaksi yang lebih kompleks ya. Misalnya zat A ditambah zat B menjadi C seperti itu ya sehingga delta konsentrasi A per delta T ya lalu delta konsentrasi B per delta T delta konsentrasi C per delta T ya jadi yang penting kita adalah perubahan konsentrasinya dan perubahan persatuan waktunya ya berapa total waktunya. Oke, silahkan kita lihat soal selanjutnya. Oh, belum soal. Ya, sehingga dalam perbandingan tersebut tanda positif atau negatif itu sebenarnya tidak perlu dituliskan karena dia menunjukkan sifatnya. Jadi kalau misalnya berkurang konsentrasinya berarti dia minus ya. Tapi ketika kita lihat produknya pasti bertambah ya maka dia positif seperti itu. Nah, oleh karena delta T masing-masing sama, maka perbandingan laju reaksi sesuai dengan perbandingan konsentrasi. Ya. Nah, di sisi lain konsentrasi berbanding lurus dengan mol serta berbanding lurus pula dengan koefisien reaksi sehingga perbandingan laju reaksi sesuai dengan perbandingan koefisien reaksi. Ya. Perbandingan tersebut dituliskan sebagai berikut ya. Oke, ini ada contoh soal. Silakan dicatat dan kita kerjakan berdasarkan tadi ya.
Ini laju bertambahnya berarti positif, laju berkurangnya berarti minus ya. Disesuaikan dengan persamaan yang tadi ya. Delta konsentrasi per delta waktu. Oke, silahkan sudah. Ya, pada awal-awal reaksi konsentrasinya belum berubah ya, waktunya juga belum. Nah, lalu kita cek laju pertambahan SO3-nya ya. Oke, ini yang pertama ya. Yang pertama kita bertambah ya, berarti satuannya positif, apa namanya, tandanya positif ya. Kita hitung dulu deltanya. Deltanya tadi ya, deltanya kan perubahan, berapa banyak perubahannya ya, dari 0,5 ya, 0,25 menjadi 0,5 ya, berarti perubahannya 0,25 ya. Nah, lalu waktunya ya, dari 0 ke 20, 40, berarti perubahan waktunya adalah 20 detik seperti itu ya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dengan tandanya positif ya. Nah, sehingga pertambahannya itu adalah sebanyak ini. Oke, nah sekarang cek lagi berkurangnya. Ya, berapa berkurangnya? Ya, ini di pertama-tama sih sebenarnya dibuat dulu ya, ini reaksinya ya, persamaan reaksinya, dicek dulu sudah sama belum, koefisiennya ya, dicek dulu laju reaksinya, kalau sudah baru bisa kita masukkan ke dalam rumusnya.
Oke, silakan. Yang B sudah dapat? Sudah? Berapa berkurangnya konsentrasi SO2-nya? Berapa? Belum, Bu, lagi nyari, Bu. Ibu, maaf, Mm-mm. apa laju bertambahnya sama laju berkurangnya itu sama jawabannya, Bu? Iya, terserah kalian, nanti saya tanya lagi. Berapa? Kan saya nanya berapa. Mau sama, mau enggak kan tergantung kalian nyarinya. Saya nanya berapa. Silahkan diajukan, baru nanti kita diskusikan. Izin, Bu, jawab. Iya, silahkan. Yang saya dapat, Bu, hasilnya sama nomor 1. Tapi karena ini berkurang, jadi berkurang 1,25 kali 10 pangkat min 2. Iya, ya. Tadi perbedaannya kan cuma di tandanya doang. Ya, jadi di tandanya tadi itu positif. Untuk bertambah, kalau berkurang negatif seperti itu. Ya, jadi minus ya, minus 1,25 kali 10 min 2. Ya, nah sedangkan yang ketiga ya, laju berkurangnya O2 ya. Laju berkurangnya O2 setengah dari reaksi yang berlangsung di SO3 ya. Kenapa? Kembali lagi ke ini. Tadi kan saya udah bilang. Ya, kembali ke persamaan reaksinya ya. Persamaan reaksinya kan di sini koefisiennya 2, di sini O-nya koefisiennya 1. Ya sudah, berarti setengah dari mereka. Ya, setengah dari yang lainnya. Ya. Oke. Sudah selesai? Bisa kita lanjutkan? Udah, Bu. Oke. Ya. Nah, berikut adalah persamaan laju reaksi tadi. Oh, bunyi apa ini ya?
Soalnya kita dalam kondisi share screen gini ya, jadi nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar PowerPoint saya nih. Tiba-tiba ada yang bunyi. Ya, nah jadi ya laju reaksi ya V itu sama dengan konstanta laju reaksi ya dikali dengan konsentrasi zat A ya pangkat order reaksi ya. Sebenarnya ini berhubungan dengan order reaksinya. Nah, order reaksi itu diperoleh dari hasil uji coba. Ya, silahkan dulu dicatat persamaan laju reaksinya. Oke, ya. Nah, ini order reaksi ya. Jadi order reaksi ya, ada order reaksi 0, order reaksi 1 ya. Oke, ya. Ketutupan sama sini ya. Nah, order reaksi itu adalah pangkat konsentrasi reaksi pada laju reaksi ya. Jadi order reaksi itu total keseluruhan OD pada setiap reaksinya. Ya, jadi order reaksi itu ya di jumlah dari keseluruhan OD pada setiap reaksinya. Ini kan konsentrasi A-nya bereaksi, B bereaksi. Nah, masing-masing ini mempunyai order reaksi. Nah, sehingga masing-masing memiliki ordernya sehingga order reaksinya itu adalah keseluruhannya ya, gabungannya ya. Jadi order reaksi ini ditentukan melalui percobaan ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan koefisien reaksi sebenarnya. Nah, jadi menunjukkan pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksinya. Nah, untuk reaksi yang berorder 0, ya jadi misalnya pada salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi tidak berpengaruh pada laju reaksi. Ya,
Nah, ini ada orde 1 ya. Jadi kalau orde 1 itu reaksi ya, reaksi berorde 1 itu terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Ya. Nah, lalu untuk yang reaksi berorde 2 itu terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Ya, nah dari sinilah kita tahu ordenya dari suatu reaksi tersebut. Ya, jadi kita cek dulu ya. Nah, orde reaksi ini banyaknya faktor ya konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi ya kecepatan reaksi. Nah, penentuan orde reaksi tidak dapat diturunkan dari persamaan reaksi tetapi hanya dapat ditentukan berdasarkan percobaan. Ya, jadi suatu reaksi yang diturunkan secara eksperimen dinyatakan dengan rumus kecepatan reaksinya tadi ya sudah kita lihat bersama. Nah, persamaan tersebut mengandung pengertian ya reaksi orde 1 terhadap zat A ya, jadi dan merupakan reaksi orde 2 pada zat B sehingga secara keseluruhan reaksi tersebut adalah orde A tambah orde B ya sehingga reaksinya berorde 3. Ya, ini kita lihat ada contoh soalnya ya untuk menentukan orde reaksi. Ya, jadi kita dapat dari hasil penelitian seperti itu, ada datanya, ya baru kita bisa menentukan orde reaksinya. Ya, jadi didapatlah ini gimana saya naruh? Didapatlah ya, jadi berapa orde reaksinya, ya nanti boleh dicek lagi. Untuk menentukan nilai K ya cukup kita ambil salah satu datanya tadi, ya mana kita dapat nilai K-nya, ya. Gimana mau kita kerjain sama-sama? Silahkan. Tadi udah kita lihat bersama jawabannya, boleh dicatat dulu soalnya, nanti kita cek lagi ke jawabannya sama-sama. Ya, kita tentukan orde reaksinya. Ini kan berdasarkan hasil penelitian yang sudah kita dapat datanya, ini datanya, sehingga dari data yang kita dapatkan ini, kita bisa menentukan orde reaksinya. Ya. Nah, yang penting diingat ya ketika ketemu soal itu adalah tengok dulu persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya sudah setimbang atau belum ya. Jadi kalau sudah setimbang boleh kita lanjutkan, kalau belum kita setarakan dulu reaksinya. Ya, jadi sudah setara reaksinya baru kita bisa langsung menjawab berdasarkan data yang kita peroleh ini. Ya.
Sudah? Kita cek jawabannya ya. Tadi ya, disesuaikan dengan soalnya. Ya, jadi kita misalkan rumus kecepatan reaksinya tadi, ya. Jadi kita harus mencari nilai X sama Y-nya kan ya. Nah, jadi untuk menentukan nilai X, maka kita ambil data di mana konsentrasi terhadap BR2-nya tidak berubah, yaitu data 1 dan 4. Ya, nah jadi dari data tersebut terlihat konsentrasi NO-nya naik 2 kali, sedangkan kecepatan reaksinya naik 4 kali. Nah, sehingga maka dapatlah order reaksinya adalah 2. Nah, ya jadi dapat kita X-nya ya. Untuk menentukan nilai Y, maka kita ambil data yang di mana konsentrasi NO-nya tidak berubah ya, yaitu 1 dan 2. Ya, coba disesuaikan lagi tadi sama datanya. Nah, dari data ini terlihat konsentrasi BR2-nya naik 2 kali, sedangkan kecepatan reaksinya naik 2 kali. Ya, maka ordernya yaitu terhadap reaksi tersebut tadi adalah order 1. Ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kecepatan reaksinya ya udah tahu ordernya untuk yang NO sama BR2, sehingga reaksi tadi secara keseluruhan itu adalah X tambah Y ya, sehingga dia bereaksi ordernya yaitu pada order 3. Oke. Dapat ya, makanya tadi memang dia menentukan order reaksi ya berdasarkan data ya. Nah, untuk selanjutnya ya, yaitu untuk menentukan nilai K tadi ya. Jadi kita ambil satu aja percobaannya, kita masukkan konsentrasi konsentrasinya, lalu kita dapatlah nilai K-nya. Oke, silahkan. Sudah dicatat?
dulu Bang. Jangan masih ada Bang. Oke, lanjut ya. Oke. Ya, nah kita cek lagi sekarang apa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, jadi laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi, ya konsentrasi reaksinya. Kalau reaksinya banyak berarti bisa mempengaruhi laju reaksinya. Ya, kalau konsentrasinya sedikit lambat jadinya. Nah, lalu luas permukaan zat yang bereaksi. Ya, semakin luas permukaan zat yang bereaksi, maka reaksi yang berlangsung bisa semakin cepat. Ya, lalu suhu. Nah, suhu ini bisa mempengaruhi laju reaksi. Ya, jadi dengan meningkatnya suhu maka bisa meningkatkan laju reaksi seperti itu. Atau ada tidaknya katalis. Ya, nah jadi katalis ini bisa mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Ya, nah. Jadi ada yang harus dipelajari ya, jadi menentukan bagaimana tidaknya sebuah reaksi Lewis, yaitu tumbukan. Ya, tumbukan. Apakah terjadi tumbukan atau tidak? Nah, jadi tumbukan ini adalah syarat berlangsungnya reaksi kimia. Ya, jadi tumbukan yang berhasil, ya tumbukan yang menghasilkan reaksi itu biasanya tumbukan yang efektif. Ya, nah jadi untuk terjadinya tumbukan yang efektif ini ada lagi tadi dua syaratnya, yaitu posisinya tepat dan energinya cukup. Ya, nah jadi bagaimanakah posisi tumbukan yang efektif? Ya, jadi kalau efektif itu dalam wadahnya misalnya molekul bereaksi selalu bergerak ya, dia bergerak ke segala arah dan sangat mungkin untuk bertumbukan satu sama lain ya, jadi baik dengan molekul yang sama maupun molekul yang berbeda. Nah, tumbukan tersebut dapat memutuskan ikatan dalam molekul bereaksi dan kemudian membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. Ya. Nah, misalnya contoh tumbukan antar molekul yang terjadi pada reaksi hidrogen iodida berikut. Ya, jadi ketika dia terjadi tumbukan yang maka akan menghasilkan produk ya yang berbeda atau efektif atau tidak seperti itu ya. Nah, ini secara umum ya kita tuliskan ya senyawa AB ya ditambah dengan molekul AB dengan molekul AB ya menjadi A2 dan B2. Ya, ini dia ilustrasinya ya, ilustrasi yang terjadi pada reaksi tadi. Nah, tumbukan efektif ya apabila ya jadi pada gambar A ya. Jadi jika yang bertabrakan adalah atom yang sama yaitu A dan A pada gambar B ya, atau atom A dan B namun hanya bersenggolan saja pada gambar C, maka tumbukan tersebut merupakan tumbukan yang tidak efektif. Ya, nah jadi kita mau dia tumbukannya efektif ya apabila terjadi tumbukan sesuai dengan yang kita targetkan. Ya, jadi posisinya tepat. Jadi kalau posisinya tepat maka tumbukannya efektif ya. Kalau ini A dengan A ya tadi, B dengan B bertumbukannya jadi sehingga tidak efektif ya, posisinya tidak sesuai ya. Nah, pada tumbukan antar molekul bereaksi, meskipun sudah terjadi tumbukan dengan posisi tepat, nah tapi kita butuh energi yang cukup tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya energinya kurang, ya maka reaksinya tidak akan terjadi ya. Jadi ada energi aktivasinya. Ya, jadi dalam hal ini diperlukan energi minimum ya yang harus dipunyai oleh molekul-molekul bereaksi yang dapat menghasilkan reaksi. Jadi energi itu kita sebut dengan energi aktivasi ya. Nah, ya jadi ketika dia sudah efektif, nah, lalu energinya tidak cukup, ya maka masih menempel, ya, nah tidak terpisah, ya. Nah jadi kita lihat gambar 3 ini.
ya, tumbukan dengan energi yang cukup dan tidak cukup ya bila gerakan molekul AB dan C ya lambat. Maka akan terjadi ikatan antara B dan C saat bertumbukan. Akibatnya keduanya terpental ya, tanpa ada perubahan ya. Ini gambar 3 ya, gambar 3A. Dengan mempercepat gerakan molekul maka akan membuat tumpang tindih B dan C serta membuat ikatan dan akhirnya terjadi ikatan kimia. Ya. Nah, di sini ada bagaimana kita pengukuran energi aktivasi. Ya, energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh molekul-molekul reaksi agar menghasilkan reaksi jika saling bertabrakan. Ya, silahkan dicatat dulu rumusnya, nanti di belakang ini ada soalnya. Oke, ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya pengaruh konsentrasi ya terhadap laju reaksi. Ya, jika konsentrasi suatu larutan ya semakin besar, ya, larutan akan mengandung jumlah partikel yang semakin banyaknya sehingga partikel tersebut akan tersusun lebih rapat ya. Jadi dibandingkan konsentrasinya yang rendah ya, itu yang beda antara kalau konsentrasi semakin tinggi sama konsentrasi semakin rendah. Ya, sebagai contoh aja misalnya kalian membuat air gula. Ya, kalau semakin banyak ya, semakin tinggi konsentrasinya, maka kerapatannya akan semakin padat, maka akan meningkatkan tadi kekentalannya gitu ya. Ya, coba kalian perhatikan. Karena dia posisinya semakin rapat tadi antar partikel tadi.
Nah, susunan partikel yang lebih rapat tadi ini memungkinkan terjadinya tumbukan yang semakin besar, ya karena kan semakin banyak dia bertemu, ya karena kan konsentrasinya tinggi. Nah, sehingga terjadilah reaksi yang lebih besar, ya. Nah, ini dia tadi yang A ya. Jadi kalau yang A itu misalnya gambarnya itu konsentrasinya rendah, ya, sedangkan yang B itu konsentrasinya tinggi, sehingga proses terjadinya tumbukan tadi semakin tinggi di yang B tadi. Ya, karena kan tadi konsep untuk terjadinya laju reaksi itu adalah terjadinya tumbukan. Nah, sudah terjadi tumbukan, cukup energi aktivasinya seperti itu kan ya. Ya, jadi untuk menjadi laju reaksinya tinggi, ya apabila konsentrasinya tinggi, maka tumbukan yang terjadi juga akan tinggi, yang akan mengakibatkan laju reaksinya juga semakin besar. Ya, berikut. Oke, silahkan lagi kita catat ya yang ini, ya hubungan konsentrasi dan waktu ya. Pada saat suatu reaksi kimia yang berlangsung, terjadi perubahan jumlah atau konsentrasi reaksi dan produk dalam waktu tertentu. Ya, jadi ada istilahnya waktu paruh ya, yaitu waktu yang diperlukan suatu reaksi sehingga jumlah konsentrasi reaksinya itu tinggal separuhnya. Ya, waktu paruh ya, atau kita sebut dengan T setengah ya, waktu setengah paruh ya, sama dengan 1/K konsentrasi awal. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita punya pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Ya, nah jadi pada saat zat-zat bereaksi ya bercampur maka akan terjadi tumbukan antar partikel ya di permukaan zat ya. Jadi jika laju reaksi dapat diperbesar dengan memperluas ya permukaan bidang sentuh zat yang dilakukan dengan cara memperkecil ukuran zat bereaksi. Ya, nah jadi ini yang A, gambar yang A ya, tumbukan antar partikel pada permukaannya kecil. Ya, nah jadi permukaannya besar ya, semakin kita perkecil ini tadi ya, maka memperkecil ukuran, makin banyak yang bersentuhan seperti itu. Ya, jadi kalau ukurannya besar ya, maka cuman sedikit sisi-sisinya yang akan bereaksi. Sedangkan kalau kita perkecil ukurannya ya, maka semakin banyak yang bersentuhan seperti itu. Sebagai contoh aja misalnya ketika kita buat apa ya, bikin teh misalnya,
sebagai contoh ya. Daun teh yang masih utuh misalnya dengan daun teh yang sudah kita kecilkan. Ya, daun teh yang masih utuh kita celupkan atau kita seduh dengan air misalnya. Ini misalnya binti-binti ini adalah air. Nah, air tadi kan akan menyentuh ke permukaannya tadi ya. Nah, karena permukaannya lebar maka akan sedikit yang bersentuhan seperti itu. Tapi kalau permukaannya ukurannya kecil ya, maka makin banyak permukaan yang akan bersentuhan sehingga makin cepat reaksi penyeduhan seperti itu ya. Itu contoh sederhananya. Oke, nah selanjutnya pengaruh suhu tadi ya. Nah, partikel dalam zat itu selalu bergerak. Jika suhu kita naikkan, ya maka energi kinetik partikel akan bertambah sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifan tadi. Nah, hal ini menyebabkan lebih banyak terjadinya tumbukan yang efektif dan menghasilkan reaksi. Ya, jadi kalau pada suhu rendah ya, jadi sedikit ya yang tumbukan yang terjadi. Nah, semakin tinggi maka semakin tumbukan antar partikelnya semakin banyak seperti itu. Ya, kalau tadi contoh juga saya tuh sukanya ngasih tahu yang sehari-hari kita kerjakan aja tadi nyeduh teh misalnya ya. Kalau suhunya semakin tinggi maka semakin cepat proses penyeduhannya ya, reaksi yang terjadi semakin tinggi kan. Tapi kalau misalnya suhunya rendah kan semakin lambat. Nah, pada umumnya setiap kenaikan suhu sebesar reaksi akan berlangsung 2 kali lipat lebih. Ini sebesar apa? 10 derajat ya. Dengan demikian ya, apabila laju reaksi awalnya diketahui, kita dapat memperkirakan besarannya ya, laju reaksi berdasarkan kenaikan suhu. Nah, silahkan dicatat ini nanti ada soalnya. Ya, jadi ada rumusnya ya, RT sama dengan delta R ya, pangkat delta T per 10 dikali R0. Ya, karena besarnya laju berbanding terbalik dengan waktu yang ditempuh, maka ya rumus yang di atas tadi kita tuliskan seperti ini ya, di mana delta R itu adalah kenaikan laju reaksi, delta T itu adalah kenaikan suhu ya, yaitu T2 dikurang T1 ya, T2 itu adalah suhu akhir, T1 itu adalah suhu awal. Ya, T0 itu adalah waktu reaksi awal dan waktu reaksi akhir pada di titik kita tuliskan. Oke. Silahkan dicatat. Ini ada soal untuk selanjutnya. Oke, silahkan kita ke soal ya. Oke, ya ini contoh soal pengaruh suhu terhadap laju reaksi ya. Jadi suatu reaksi berlangsung 2 kali lipat ya lebih cepat
setiap suhu dinaikkan 10 derajat Celcius ya. Nah, apabila pada suhu 25 derajat Celcius laju reaksi suatu reaksi adalah 2Y molar per second ya. Berapa laju reaksi pada suhu 75 derajat Celcius? Oke, kita masukkan ke rumus yang tadi. Ya. Afif. Afif ada Afif? Afif apa nih? Afif Adian. Hadir, Bu. Iya. Afif foto di mana itu, Afif? Afif. Sinyalnya kurang, Bu. Iya, itu foto di mana? Di kampus. Kapan? Kemarin. Ngapain? Nengok-nengok kampus aja, Bu. Ya. Makanya karena saya tahu itu di mana, makanya saya tanya Afif ya. Silahkan dikerjakan. Oke, silahkan. Sudah dapat berapa jawabannya? Cuma menjawab, Bu. Ya, silahkan. Kalau yang saya dapat, Bu, itu RT-nya 32 dikali 2Y, jadi 64Y. Dari awal 32 yang dapat dari mana? Semuanya Itu kan, dijawab. Bu, rumusnya RT sama dengan delta R pangkat delta T per 10 dikali sama R0 ya, Bu. Terus itu RT-nya sama dengan 2 kali delta T-nya 50 per 10, jadi 2 pangkat 5 kali R0-nya 2Y. 2 pangkat 5 itu kan 32, Bu. Jadi RT-nya 32 kali 2Y itu 64Y. Yang lain berapa? Nggak dikerjain, Bu. Kami nonton aja, Bu. Gitu. Oke, yang lain gimana? Sama, Bu, kayak Lauri. Ya, sama. Berapa samanya, sayang? 64Y. Oke, ya. Nih ya, tadi ya secara rumusnya ya 2 pangkat 5 ya kali 2Y ya, maka didapat 64Y. Nah, jadi kalau misalnya kita mau gaya cepatnya aja ya, maksudnya secara konsepnya gitu ya. Nah, kan semakin naik 10 2 kali lipat ya. Naik lagi 10 kali 2-nya lagi. Naik 10 lagi kali 2-nya lagi. Naik 10 lagi kali 2-nya lagi. Baru naik 10 lagi kali 2. Seperti itu ya konsepnya kan ya. Kenaikan 10 meningkatkan 2 kali lipat laju reaksi seperti itu. Ya. Oke. Dapat ya? Nah, ini selanjutnya kita punya pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Ya, reaksi yang berlangsung lambat ya dapat dipercepat dengan memberi zat lain tanpa menambah konsentrasi atau suhu reaksi. Kita sebut dengan katalis. Ya, jadi katalis ini dia dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Ya, jadi katalis dapat mempercepat reaksi tapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Nah, jadi fungsi katalis ini ya dalam reaksi adalah menurunkan energi aktivasi. Ya, jadi dengan adanya katalis maka energi aktivasinya akan turun sehingga jumlah molekul yang dapat melampaui energi aktivasi menjadi lebih besar. Ya, nah jadi ini adalah gambar ya diagram energi potensial reaksi tanpa katalis dan dengan katalis ya. Jadi energi aktivasi ya reaksi ya dengan katalis atau kita tulis dengan EAK ya, energi aktivasi dengan katalis ya lebih kecil dari reaksi tanpa katalis ya. Nah, ini adalah sifat-sifat katalis ya. Nah, jadi katalis itu dia tidak bereaksi secara permanen. Jumlah katalis yang diperlukan itu biasanya sedikit.
ya, istilahnya katalisator. Ya. Katalis tidak mempengaruhi hasil reaksi. Jadi hasil reaksinya nggak berubah tetap. Katalis tidak memulai suatu reaksi, tetapi dia hanya mempengaruhi lajunya. Jadi misalnya dia nggak memulai reaksi tersebut, tapi mempengaruhi tadi, menurunkan energi aktivasinya. Katalis hanya bekerja aktif pada suhu optimum, ya. Jadi artinya di atas atau di bawah suhu tersebut, jadi kerja katalisnya tadi itu efisiensinya akan berkurang. Nah, suatu katalis hanya mempengaruhi laju reaksi secara spesifik. Jadi sifatnya bersifat spesifik. Ya, jadi suatu katalis hanya mempengaruhi laju satu jenis reaksi, ya. Jadi tidak dapat untuk reaksi lainnya. Nah, keaktifan katalis ya dapat diperbesar dengan zat lain disebut dengan promotor. Ada istilahnya lagi promotor, ya. Hasil suatu reaksi dapat bertindak sebagai katalis sehingga zat tersebut disebut autokatalis, ya. Jadi ada yang bersifat autokatalis. Nah, katalis dalam senyawa organik kita sebut dengan enzim. Ya, enzim. Nah, terdapat katalis yang dapat mempercepat suatu reaksi sehingga katalis itu disebut ada yang memperlambat ya. Jadi ada disebut melambat atau disebut dengan inhibitor. Ya, jadi kalau menghambat disebut dengan inhibitor. Kalau yang otomatis sebagai katalis, hasil reaksi disebut autokatalis. Ini berdasarkan wujudnya, katalis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu katalis homogen, ya, katalis yang mempunyai wujud yang sama dengan pereaksi. Nah, katalis ini dapat berada dalam dua wujud, ya, dalam wujud gas atau dalam wujud larutan. Selanjutnya ada katalis heterogen, ya, yaitu katalis yang mempunyai ya wujud berbeda dengan pereaksinya, ya, sehingga biasanya katalis ini berwujud padat, ya, dan pereaksinya cair dan gas. Oke, nah ini ada istilah radikal bebas, ya, reaksi radikal bebas. Nah, istilah radikal bebas ini merujuk pada atom atau gugus atom apa saja yang memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan. Jadi elektron tidak berpasangan ini berbahaya, ya, karena kalau elektron tidak berpasangan itu dia akan mengakibatkan senyawa tersebut menjadi atom tadi menjadi radikal, nyari pasangan dia. Ya, nah jadi senyawa radikal bebas tidak bermuatan dan dilambangkan dengan titik, ya. Mekanismenya tadi ada tahap permulaan, tahap perambahan, ada tahap pengakhiran. Ya, jadi tahap initiation itu tahap pembentukan spesies radikal bebas, lalu tahap propagation ini tahap reaksi beruntun sepanjang rantai molekul, lalu ada tahap pengakhiran atau termination, tahap penghentian reaksi. Oke, ini dia, ya, peluruhan radioaktif, ya, mengikuti hukum laju reaksi orde 1, ya, yaitu laju peluruhan berbanding lurus dengan jumlah atom radioaktif yang tertinggal. Ya, jadi radioaktif itu waktu luruhnya itu lama, ya, luruh. Ya. Ini, ya, di mana N adalah jumlah atom radioaktif yang terdapat dalam, ya, tetapan peluruhan, ya, jadi persamaan di atas itu dapat berubah. Ini C adalah tetapan integrasi, ya, dan dapat dihitung jika T sama dengan 0, maka jumlah atom radioaktif yang terdapat pada keadaan awal yaitu N0, ya. Ini kita punya contohnya, ya. Contohnya adalah suatu zat radioaktif, ya, beratnya berapa, beratnya ketutupan, ya, waktu paruhnya adalah 15 tahun, ya. Setelah berapa tahun zat tersebut disimpan jika sisanya itu tinggal 14 gram. Oke, kita lihat bersama, ya. Jadi N sama dengan N0, ya, N tadi N akhir, ya, N akhirnya itu adalah 1/4, ya, N0-nya di awalnya adalah 64 gram, ya, waktu paruhnya tadi adalah 15 tahun, ya.
Nah, sehingga kita dapatlah N-nya itu sama dengan 8. Setelah berapa tahun dia tinggal 14 gram. Ya, kita masukkan. Sehingga kita dapatkanlah tadi setelah 120 tahun baru zat radioaktif tadi ya menjadi 14 gram. Ya, jadi lama ya. Kita punya selanjutnya ya, pada tanggal 1 Januari 91 sejumlah gram suatu zat radioaktif disimpan. Pada 11 Maret 1991 ternyata beratnya tinggal setengah gram. Jika waktu luruhnya tadi sama dengan 14 hari, berapakah berat di awal? Ya, jadi lama peluruhannya adalah 70 hari ya dari 1 Januari ke 1 Januari ke 11 Maret. Ya. Sehingga kita dapatkan besaran awalnya adalah 16 gram. Oke, ini dia tadi materi kita hari ini mengenai kecepatan reaksi.